Ya, dari peta ini kita akan lihat perbandingan antara jalur lama dan jalur baru LRT Jakarta dari arah Pegangsaan 2 dan dari arah Velodrome. Yang ini merupakan jalur sebelumnya yang sempat diusulkan oleh Pemprov DKI ya ke arah JIS di fase 2A, itu melewati yang tadi Sunter, Danau Sunter Barat ya. Kemudian sampailah di JIS, kemudian ada lagi yang dari arah Velodrome menuju ke arah Halim. Di sana merupakan fase 2B ya. Dan itu melewati Klender. Dari Velodrome itu agak berbelok ya ke arah timur. Lalu berikutnya ini adalah jalur yang sekarang akan dilakukan ya dan sudah disetujui bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang telah bergabung di channel On Road Indonesia, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta dan sekitarnya. Kita berada di sebuah stasiun LRT Jakarta, yaitu Velodrome. Stasiun Velodrome merupakan stasiun yang akhir dari arah utara menuju ke arah selatan dengan panjang jalur dari LRT Jakarta kurang lebih 5,8 km. Nah, dari arah Velodrome inilah yang akan dilakukan penyambungan. Ya, apakah itu tadinya ke arah Klender menuju ke arah Halim, dan juga yang satu lagi dari stasiun Pegangsaan 2 menuju ke arah JIS. Dengan rencana fase 2A yang ke arah JIS dan 2B ke arah Halim. Media informasi yang kita baca 2 hari belakangan menyatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat akan melanjutkan kembali LRT Jakarta karena memang sudah lama kita harapkan dapat tersambung dengan berbagai moda transportasi. Rute yang dipilih kali ini adalah dari arah Velodrome menuju ke arah Manggarai. Dan itu merupakan rute awal ya, dikarenakan Manggarai akan menjadi stasiun sentral ya, kemudian di sana juga terintegrasi nanti dengan komuter line ya, kemudian kereta jarak jauh dan mungkin moda-moda transportasi lainnya. Baik, di peta ini kita akan melihat bagaimana stasiun Velodrome ya akan menyusuri Jalan Pemuda, kemudian menuju ke arah Jalan Pramuka, lalu nanti akan sampai ke arah Manggarai. Nah, tadinya jalur itu adalah menuju ke arah sini di seksi 2B ya, seksi berikutnya setelah 2A selesai nampaknya, yaitu ke arah stasiun Halim. Stasiun Halim sendiri merupakan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung, kemudian di situ juga ada stasiun LRT Jabodebek. Nah, di sana akan terintegrasi dengan si jalur LRT tersebut. Namun sesuai dengan informasi terbaru bahwasannya akan dilanjutkan ke arah Manggarai kembali, jaraknya kurang lebih ya itu di 6 km. Jadi dari arah Pemuda langsung masuk ke arah Pramuka, kemudian nanti akan berbelok ya di Jalan Tambak menuju ke arah stasiun Manggarai. Di Manggarai sendiri saat ini ya, yang di line yang warna orange itu adalah yang dari arah Bogor KRL, kemudian yang warna biru itu ada kereta bandara dan juga KRL yang menuju ke arah Tanah Abang. Kemudian ada satu lagi yang dari arah Jatinegara ya. Seperti ini. Nah, kalau kita telusuri yang dari atas ya, kalau yang dari mana Pegangsaan 2 itu yang ke arah JIS-nya, dan dipastikan menurut Pemprov DKI JIS tetap ada, itu akan lewat ke arah jalan Sunter sini ya. Sini ada Sunter, Danau Sunter Utara ya, kemudian tadinya ada yang lewat Danau Sunter Selatan juga, lalu ke arah Jalan Danau Sunter Barat dan sampailah di JIS ya. Nah,
Kalau di JIS sendiri sebenarnya aksesnya saat ini ada Transjakarta, kalau nggak salah dari Harmoni apa dari Senen. Lalu di stasiun KRL itu juga akan dibuatkan ke arah JIS, ada di sekitar sebelum stasiun Tanjung Priuk nantinya. Kalau dari arah stasiun Ancol ya. Oke, jadi lewat Danau Sunter Utara sini ya, kemudian menuju masuk kembali ke arah Jalan Kelapa Nias dan sampailah di Jalan Pegangsaan tadi. Nah, ini ya. Sedangkan untuk ke arah bawah ini tadinya lewat Klender ya. Klender berarti akan agak ke timur, kemudian lewat beberapa lokasi, kemudian di sana juga ketemu dengan KRL di stasiun Klender, lalu ke arah Halim. Ya, dari peta ini kita akan lihat perbandingan antara jalur lama dan jalur baru LRT Jakarta dari arah Pegangsaan 2 dan dari arah Velodrome. Yang ini merupakan jalur sebelumnya yang sempat diusulkan oleh Pemprov DKI ya ke arah JIS di fase 2A, itu melewati yang tadi Sunter, Danau Sunter Barat ya. Kemudian sampailah di JIS, kemudian ada lagi yang dari arah Velodrome menuju ke arah Halim. Di sana merupakan fase 2B ya. Dan itu melewati Klender. Dari Velodrome itu agak berbelok ya ke arah timur. Lalu berikutnya ini adalah jalur yang sekarang akan dilakukan ya dan sudah disetujui bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Hanya saja tinggal masih persetujuan anggaran ya dalam hal ini, yaitu dari Velodrome menuju ke arah Manggarai, dan itu menjadi mungkin akan jadi fase 2A. Fase 2B-nya yang kita belum tahu, namun JIS-nya tetap ada. Baik, kita lanjutkan perjalanan yang ada di sekitar sini ya. Area ini merupakan area di sekitar Pulau Mas ya. Nah, area Pulau Mas di sini memang terdapat banyak perumahan-perumahan penduduk ya, dan bisa nantinya memanfaatkan si LRT Jakarta sebagai salah satu moda transportasi menuju ke arah Manggarai. Karena saat ini pilihan transportasi dari sini, kalau yang area ini belum ada Transjakarta ya, mungkin angkutan Jaklingko ya. Untuk Transjakarta harus ke jalan Perintis Kemerdekaan atau ke Jalan Pemuda. Nah, ya saat ini si LRT Jakarta baru sampai di Velodrome, jadi belum tersambung kemana-mana ya. Sehingga sambungan ke arah Manggarai dan dari Manggarai nanti bisa disambung lagi dengan moda transportasi lain, misalnya KRL atau apapun, itu akan menjadi pilihan bagi masyarakat ya untuk mobilitas dari arah Jakarta Utara menuju ke pusat kota. Stasiun-stasiun yang dilewati ya dari arah Velodrome yaitu Equestrian yang tadi baru saja kita berada di bawahnya. Kemudian setelah itu ada stasiun Pulau Mas ya. Nanti kita lihat di depan stasiun Pulau Mas menjelang ketemu dengan jalan Perintis Kemerdekaan ke arah Pulau Gadung. Lalu berikutnya ada stasiun Boulevard Selatan. Nah, ini sudah menyeberang ke arah jalan Boulevard ya, Boulevard Selatan yang menuju ke arah Mall Kelapa Gading. Lalu ada berikutnya adalah stasiun Boulevard Utara. Stasiun itu merupakan stasiun berada depan mall ya. Ini adalah stasiun LRT Jakarta Pulau Mas. Lalu yang paling akhir adalah stasiun Pegangsaan 2. Stasiun itu juga memiliki depo ya. Depo sendiri berfungsi sebagai area untuk menyimpan kereta atau parkir ya, stabling. Lalu ada light maintenance ya, pemeliharaan ringan. Lalu ada heavy maintenance, biasanya seperti itu untuk LRT Jabodebek ya. Kemudian juga berfungsi untuk manuver track ya, itu seperti biasa untuk kereta yang kembali lagi ke stasiun menuju ke arah yang berlawanan. Nah, ini merupakan jalan Boulevard ya, Boulevard Raya Selatan ya.
Untuk kita ketahui, LRT Jakarta itu berbeda dengan LRT Jabodebek ya. LRT Jakarta adalah jalur LRT yang berada di dalam kota Jakarta yang menghubungkan beberapa lokasi, dan itu dimulai dari arah Kelapa Gading sini sewaktu penyiapan event ya Asian Games. Jadi para peserta Asian Games itu dapat memanfaatkan moda transportasi ini untuk mobilitas mereka menuju ke misal stadion tadi velodrome yang dipergunakan, pacuan kuda, Pulau Mas ya, dan lainnya yang ada di sekitar sini ya. Hanya saja akhirnya belum selesai pada saat Asian Games tersebut 2018. Nah, si LRT ini ya tadi panjangnya kurang lebih 5,8 km, jumlah stasiunnya ada 6. Groundbreaking awalnya itu akan dilakukan bersamaan dengan waktu itu ada LRT Jabodebek ya. LRT Jabodebek sendiri groundbreaking dilakukan pada September 2015, yaitu di sekitar Taman Mini, dan sekarang Taman Mini merupakan salah satu dari stasiun LRT Jabodebek yang ada di Jakarta Timur, kemudian nanti ada yang di Kampung Rambutan, Ciracas, dan seterusnya di Harjamukti. Tapi si LRT Jakarta itu groundbreakingnya akhirnya dilakukan pada 22 Juni ya tahun berikutnya 2016, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta. Untuk trainset atau armada kereta ya yang untuk LRT Jakarta itu berasal dari dibuat oleh perusahaan Korea Selatan ya, namanya Hyundai Rotem. Nah, Hyundai sendiri kita kenal produksinya kalau di sini kan kebanyakan kendaraan ya, cuman ada beberapa juga yang alat berat yang kalau kita lihat ya, tapi mostly kendaraan yang ada di Indonesia. Nah, pengiriman keretanya pertama kali itu di 13 April tahun 2018 ya. Satu rangkaian dulu, kemudian tentunya itu bertahap didatangkan rangkaian berikutnya. Ya, selain LRT Jakarta, pada saat itu juga dibuat LRT Palembang ya, karena Asian Games juga dilakukan di Palembang di stadion ya, Stadion Jakabaring namanya, dan itu juga dimaksudkan untuk menjadi alat transportasi dari arah bandara malah sampai ke arah mungkin di sekitar Jakabaring situ, karena Jakabaring di situ juga ada depo dari LRT Kota Palembang. Semoga itu juga bermanfaat bagi nantinya ke depan ya, bagi masyarakat Kota Palembang yang saya pernah lalui itu beberapa kali mengalami kepadatan di area menjelang jembatan Ampera, kemudian juga di beberapa area lainnya. LRT Palembang sendiri juga yang saya telusuri itu melewati beberapa mall atau shopping center yang ada di Kota Palembang, dan itu cukup bagus ya, karena transitnya berada di dekat area-area komersial. Sebenarnya di setiap stasiun dari LRT Jakarta, Pegangsaan 2, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian, Velodrome, ya di sana terdapat angkutan-angkutan yang juga terintegrasi ya, seperti Mikrotrans, bus kota, kemudian BRT ya, Transjakarta seperti yang ada di sekitar Pulau Mas, lalu yang ada di sekitar Velodrome. Velodrome sendiri sudah disambungkan ke Transjakarta di seberangnya, di tengah jalan di perempatan ya, di sekitar Mall Arion di situ, sehingga saat ini mungkin mempermudah masyarakat yang ingin pindah moda transportasi dari arah Transjakarta ke LRT. Nah, ini stasiun LRT Boulevard, nampaknya ini Boulevard Selatan ya. Di atas itu adalah layang dari tol Sunter ke Pulau Gebang ya, di mana tol tersebut ya menghubungkan area di sekitar Cakung sampai ke arah Moy saat ini dengan metode konstruksi layang, jadi tidak lewat bawah, dan itu melintang dari arah timur menuju ke arah barat, yang nantinya juga akan diteruskan ke arah Sunter, Grogol ya, terus Sunter, Grogol, Semanan ya kalau tidak salah, untuk menghubungkan juga terus ke arah baratnya lagi ya. Walaupun
Nanti juga akan ada MRT Jakarta fase 3 yang menghubungkan Cikarang Balaraja, namun mungkin akan dimulai dari arah Tangerang terlebih dahulu, kota Tangerang, sampai ke arah Bekasi. Nah, untuk yang fase 2B ya, kalau kita baca di sini tentang trasenya yang dalam studi kelayakan atau feasibility study itu ada di Jalan Pemuda. Jadi memang dari velodrome tadi kalau kita menghadap ke arah selatan itu belok ke arah kiri. Ke arah kiri itu ke arah timur, nanti akan ketemu Pulau Gadung di sana, stasiun Pulau Gadung ya, lalu ada Jayakarta, kemudian Klender ya. Dari Klender ini akan lurus ya. Di Klender di sini akan ketemu dengan KAI. Kemudian ada Transjakarta di flyover Klender, lalu akan terus lagi ke arah Jalan Pahlawan Revolusi. Pahlawan Revolusi tentunya tembus ke arah Kalimalang, Pondok Bambu di situ. Dan di Kalimalang akan terus sampai ke arah Halim. Nah, di Halimnya kita tidak tahu ini dari Kalimalang ke Halim mungkin akan belok kanan jadinya ya, karena kalau diteruskan itu menuju ke Jati Waringin. Itu rencana awalnya ya. Sedangkan yang untuk fase 2A, rencana awalnya itu dari Pegangsaan 2 ke arah Kelapa Nias. Kelapa Nias sendiri nanti akan terus ke Boulevard Gading ya, dan ke Sunter Timur. Di Sunter Timur nanti akan ada stasiun Gelanggang Remaja. Lalu ke arah Sunter Barat menuju ke arah JIS ya. Seperti itu. Nah, di JIS nanti itu akan membuat, katanya akan menjadi sebuah ring itu menuju ke Marta Dinata, lalu di sekitar Kemayoran ya, Benyamin Sueb, Kemayoran, dan sampailah di Raja Wali. Di sana akan terintegrasi dengan KAI atau KRL ya, KRL Komuter Line yang ada untuk perpindahan moda transportasi. Ya, di sini ada sebuah stasiun dan kita bergerak dari jalan arah sebaliknya untuk menyusuri stasiun-stasiun yang ada di sepanjang LRT Jakarta. Semoga si LRT Jakarta yang menuju ke arah Manggarai nanti benar-benar dapat direalisasikan pada tahun 2023 dan mungkin bisa selesai 2024, sehingga integrasi dari LRT Jakarta dengan moda transportasi lain dapat menjadi satu manfaat bagi masyarakat yang melakukan mobilitas ya antar platform atau moda transportasi. Berikutnya kita menunggu LRT Jabodebek ya untuk dioperasionalkan. Kemudian juga si LRT Jabodebek ini kan sudah ada di Duku Atas. Apakah nanti si LRT Jakartanya hanya berhenti di mana, di Manggarai, tapi sempat ada yang kita lihat itu rencana sampai ke arah Tanah Abang ya, lewat Duku Atas juga, cuman kita tidak tahu. Di sini juga ada gambar LRT di Jakarta yang sampai ke arah Duku Atas. Ya, sebenarnya di Duku Atas sendiri itu kan ada pembangunan dari jembatan penyeberangan multiguna atau JPM atau si Serambi Temu ya, sehingga kalau misalnya si stasiun LRT-nya ada di sana itu juga akan sangat membantu ya si para pengguna untuk pindah moda transportasi meski beririsan dengan KRL atau kereta yang dari arah Manggarai ya. Oke, kita sudah menuju kembali ke arah Jalan Perintis Kemerdekaan ya, model lengkungnya seperti ini. Tiang-tiangnya memang agak berbeda dengan tiang-tiang atau pilar-pilar dari LRT Jabodebek, agak lebih besar nampaknya yang ini ya. Semoga jalurnya ini bisa diperpanjang ya, dan juga yang sisi utara kalau mau diteruskan ke JIS juga bisa, dan melingkar menuju ke arah Raja Wali.